warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang cerdas, soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, Bu Sofi akan menjelaskan mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran yang ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang kita langsung simak penjelasan berikut ini ya. Materi pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung, muatan bahasa Indonesia. Yang kedua, bentuk keragaman di Indonesia, muatan ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga yaitu cara benda menghasilkan bunyi, muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelumnya, apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar? Baik ya, kalau sudah siap, kita simak materi berikut ini. Sebelumnya, apakah Ananda tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, benar ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung saling berkaitan pada sebuah teks tersusun atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok, sementara kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Nah, apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti. Nah, gagasan pokok terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, selanjutnya, jadi bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, pertama-tama kita bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang terakhir, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ya. Di sini terdapat sebuah paragraf yang berjudul batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, di sini kita cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Pada paragraf ini, kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang berjudul batik yaitu gagasan pokoknya, batik merupakan kain asli Indonesia, dan gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, cara membuat kain batik dari kalimat pendukung ke-1. Yang kedua, tempat asal kain batik dari kalimat pendukung kedua. Dan yang ketiga, persebaran kain batik dari kalimat pendukung ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama yaitu ada keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya, perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong.
Adapun beberapa contoh suku bangsa di Indonesia, yang pertama, 1. Pulau Sumatera, yaitu suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Yang kedua, di Pulau Jawa dan Bali terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Yang ketiga, di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Yang keempat, di Sulawesi terdapat suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Yang kelima yaitu di Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Dan yang terakhir, di Kepulauan Maluku dan Papua terdapat suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Selanjutnya yaitu keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya, bahasa Batak digunakan di Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Selanjutnya yaitu keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya, rumah Joglo, Jawa Tengah, rumah Gadang, Sumatera Barat, dan rumah Honai, Papua. Yang keempat yaitu keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contohnya, tari kecak berasal dari Bali dan tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya yaitu keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat yaitu bundo kanduang dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Nah, berikut contoh pakaian tradisional ini dari Bali dan bundo kanduang dari Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, di sini terdapat contoh senjata tradisional dari beberapa daerah, yaitu yang pertama rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya yaitu keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional, cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Nah, contoh alat musik tradisional yaitu tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan pipa dari Papua. Nah, berikut contoh alat musiknya. Ini merupakan alat musik tipa dari Papua. Baik, bagaimana sih cara benda menghasilkan bunyi? Kan tadi sudah dijelaskan alat musik tradisional di Indonesia itu sangat beragam. Nah, alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Jadi, bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk menghasilkan bunyi, yaitu yang pertama, dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Yang kedua, ada juga dengan cara ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup yaitu misalnya trompet dan seruling. Dan yang ketiga yaitu dengan digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek misalnya yaitu biola dan rebab. Dan yang keempat, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik ini misalnya gitar dan kecapi. Dan yang terakhir yaitu dengan digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan misalnya yaitu angklung dan marakas. Nah, pembahasan pada kali ini sudah selesai. Terima kasih Ananda kelas 4 AB SDN Palasari 3
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dalam video pembelajaran dapat dipahami oleh anak-anak semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!